Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah statistika Bapak Ibu Imam Al-Ayubi beserta teman seperjuangan PGMI semester 5. Perkenalkan, nama saya Tati Setiawati dari PGMI semester 5. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menguji one way ANOVA. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, langkah awal sebelum kita menguji one way ANOVA, yang pertama-tama kita harus memiliki daftar nilai dulu. Di sini saya menggunakan daftar nilai ulangan dari kelas 1, 2, dan 3 sebanyak 15 siswa. Nah, untuk mempermudah kita dalam menguji one way ANOVA, saya langsung memisahkan, yaitu dengan menginput data SPSS seperti yang dapat kalian lihat seperti ini. Nah, untuk input 1 ini adalah nilai dari kelas 1, ini kelas 2, dan yang ini 3 itu kelas 3. Langsung saja ya teman-teman, kita buka SPS-nya. Nah, kebetulan saya sudah menulisnya di data view ya. Nah, dari daftar nilai yang ini, yang tadi dari Microsoft Excel, nah data input ini sudah saya salin ke data view. Ini dia hasilnya. Kemudian kita cek variabelnya. Nah, namanya juga sudah saya ubah, kelas. Nah, ini untuk yang kedua adalah nilai. Desimalnya sudah saya rubah, fontnya sudah saya rubah juga dengan nama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, langsung saja ya. Untuk menguji ANOVA, kita juga harus melihat dulu normalitasnya. Nah, bagaimana untuk mengecek normalitasnya? Langsung saja klik Analyze, kemudian Deskripsi, nah yang ini. Kemudian klik Explore, nah yang ini. Klik seperti itu. Nah, maka akan muncul ya kolom seperti ini. Nah, kebetulan ini sudah terisi tadi ya, karena saya sudah mencobanya dulu terlebih dahulu. Nah, sudah. Lalu kita klik plot. Nah, ada bagian ini plot. Nah, kita klik. Sudah muncul. Ya. Nah, sudah muncul. Lalu continue. Sudah muncul. Nah, sebelumnya kan kalau kita belum mengklik ini tidak ada. Nah, karena untuk melihat normalitasnya maka kita klik ini. Nah, lalu continue. Oke, maka akan muncul. Nah, dapat kalian lihat ya, ini telah muncul. Nah, namun di sini kita hanya berfokus pada tes normalitas yang ini. Nah, yang ini nih, tes normalitas saja. Nah, tes normalitas. Untuk melihat tes normalitasnya sebuah data itu normal atau tidak, kita lihat jika nilainya 0,05, maka data tersebut adalah normal. Kita cek dari signifikan nilai tes normalitasnya. Nih, untuk kelas 1, nah sebesar 0,568. Sudah dapat dipastikan bahwa datanya normal. Kemudian untuk kelas 2 ini 0,449. Jelas ini normal. Kemudian selanjutnya adalah 0,289. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa data ini normal. Nah, untuk selanjutnya kita analisis uji one way ANOVA. Nah, langkah yang pertama adalah klik di sini. Kita kembali lagi ke data yang awal ini nih. Ya. Nah, kita klik di sini analyze ya. Klik analyze, kemudian conformance. Nah, yang ini klik. Kemudian kita cari kata yang bertulisan one way ANOVA. Ada di bagian bawah. Klik. Nah, kebetulan saya sudah mengkliknya tadi ya. Langsung saja. Nah, sudah ya. Tadi kan diklik ya dari kelas kolomnya masuk ke kolom faktor. Nah, udah ke faktor kelas untuk nilai ke independent list. Nah, langsung lanjut saja. Kita klik option. Nah, ini bagian option. Kemudian, nah kenapa kita mengklik? Tadi kan tidak ada. Kenapa kita mengklik homogenitas? Karena kita kan sudah tahu ya, yang kita cek itu sudah normal, maka klik nih. Tujuannya untuk memunculkan output homogenitas. Nah ya, tujuannya untuk memunculkan homogenitas. Lalu continue, lalu oke. Nah, sudah dapat dilihat muncul ya. Nah, lihat dulu homogenitasnya karena kita berfokus ke homogenitas, jangan dulu ke ANOVA. Nah, kita lihat dulu signifikan nilai dari homogenitasnya dulu. Nah, syarat-syarat bahwa homogenitas itu terpenuhi atau tidak ya, sama nilainya harus 0 lebih dari 0,05. Kita lihat ya, dari nilai signifikannya yang pertama nih ada 0,761, yang kedua 0,834, yang ketiga 0,834. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa uji homogen tersebut nih, homogeneity ini adalah terpenuhi ya, karena lebih dari 0,05, jadi terpenuhi ya. Nah, sekarang
kita ke bawah, lihat dulu. Nah, ini. Nah, uji ANOVA, kita lihat baik-baik. Jika dilihat dari nilai signifikannya, nih ini nih, signifikannya adalah 0,000. Dapat disimpulkan ya. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, karena kurang dari 0,05. Nah, kalau misalkan lebih dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan. Nah, karena ini 0,00 berarti terdapat perbedaan. Nih, seperti ini yang dapat dilihat ya, 0,00. Kita dekatkan. Nah, 0,00. Nah, terus bagaimana? Kan di sini tidak ada pemberitahuan. Cara membedakannya itu berbeda atau tidaknya seperti apa? Nah, langsung saja ya. Kita cek dulu. Nah, yaitu dengan uji lanjutan. Nah, uji lanjutan ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan setiap kelas atau tidak. Nah, seperti itu ya. Langsung saja kita klik analyze. Nah, lihat seperti yang ini, analyze. Udah, lalu conference. Nah, klik. Kita harus berhati-hati, jangan sampai salah. Nah, sudah itu, lalu kita klik one way di bagian bawah. Ini. Nah, karena tadi sudah saya coba juga ya. Udah. Lalu kita ke force. Nah, ini dia tadi, ini awalnya nggak ada ya, karena tadi sudah saya menguji, sudah ada, sudah terklik. Nah, lalu kita klik ini. Kenapa kita mengklik bagian Bonferroni ini? Karena sudah dapat kita ketahui bahwa data tersebut adalah normal. Lalu bagaimana jika data tersebut itu tidak normal? Maka kita klik bagian ini nih, bagian games whole. Nah, kita klik bagian ini karena kita akan normal, jadi kita klik ini. Lalu continue, kemudian oke. Nah, sudah muncul. Nah, langsung saja nih kita ke sini. Karena, nah ini kan yang menjadi bahan perbedaannya secara signifikan atau tidaknya. Nah, untuk lebih dekatnya kita perjelas. Nah, ini ya, ini kelas 2 dan kelas 3. Ini lihat, dapat dilihat ini signifikannya 0,00 ya. Dilihat dari signifikan hasilnya adanya perbedaan secara signifikan. Nih kelas 2 dan kelas 3. Kemudian kelas 1 dan kelas 2. Ini kelas 1 dan kelas 1 dan kelas 3. Lihat sama. Nah, ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, sama juga memiliki perbedaan secara nyatanya. Untuk itu, bahwa dapat disimpulkan perbedaan ini adanya suatu perbedaan yang signifikan dari pengecekan ANOVA di atas yang dibuktikan dengan uji lanjutan ini. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, itu dia pengujian cara menguji one way ANOVA. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.